Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Membahas tentang Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai dengan sebutan singkat yaitu Pasai. Adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Kerajaan yang ada di Asia Tenggara ini kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dan kali ini kita akan membahas fakta-fakta tentang Kerajaan Samudra Pasai. Apa itu? Dan mari kita bahas. Malik Al-Saleh adalah nama baru Murah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang 29 tahun pada 1297 hingga 1326 Masehi. Dan setelah hampir 3 abad berkuasa, Kerajaan Samudra Pasai runtuh pada 1917. Raja terakhir Samudra Pasai adalah Sultan Zainal Abidin. Dan kehancuran ini terjadi karena kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sultan Zainal Abidin. Bangsa Portugis menyerang karena iri dengan kemajuan dagang mereka yang begitu pesat. Angkatan perang Portugis yang lebih kuat akhirnya menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai. Fakta lainnya tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini sangat berpengaruh besar pada peradaban masyarakat Aceh maupun Nusantara. Pengaruhnya yaitu dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ajaran Islam mulai masuk ke Nusantara melalui perjalanan panjang, salah satunya lewat jalur perdagangan. Adapun teori masuknya Islam memiliki banyak versi. Ada yang meyakini Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, ada pula yang mengatakan pada abad ke-13. Namun di balik perbedaan pendapat tersebut, ada teori paling umum tentang masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat atau teori India, teori Persia, dan teori Mekah. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Mulai dari kerajaan inilah Islam akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara sampai Asia Tenggara. Selain itu, kerajaan ini juga sebagai tempat bertemunya pedagang dari luar negeri. Fakta lainnya adalah Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam yang disebut juga hukum jinayat. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman, yaitu minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar dengan hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Undang-undang yang menerapkan disebut Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.